Jika ditanya, bagaimana cara mengatur prioritas? Bagaimana caranya saya bisa, melakukan hal yang tepat? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, jawaban paling simpel adalah kita harus memiliki sebuah kompas. Kompas kehidupan yang jelas buat diri kita. Kompas kehidupan yang akan membantu kita bisa membedakan mana yang lebih penting, aktivitas mana yang lebih penting. Nah, untuk itu mari kita lihat, prioritas berdasarkan piramida aktivitas kita, oke? Kita lihat di piramida aktivitas kita ini ada 4 level, 1, 2, 3, 4, oke? 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan fokus ke yang pertama, yaitu high lifetime value. High lifetime value ini adalah aktivitas-aktivitas yang kalau Anda lakukan sekarang, dia akan memberikan dampak dan efek jangka panjang bahkan sampai seumur hidup Anda. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang menyirami rohani kita, membesarkan jiwa kita, menumbuhkan pemikiran kita, membuat badan kita sehat, oke? Ini high lifetime value activity, oke? High lifetime value, LTV, lifetime value. Apa aja aktivitasnya? Yes, olahraga, oke? Olahraga adalah salah satu high lifetime value kita. Kemudian apa lagi? Tidur, ya ini tetap masih untuk kehidupan kesehatan kita. Kemudian, keluarga, ya waktu bersama keluarga. Oke, ini adalah high lifetime value kita. Kemudian belajar, ini juga merupakan high lifetime value kita. Nah, apalagi? Apalagi? Kita bisa oke. So that's, itu yang terjadi ya. Aktivitas high lifetime value kita ulangi, tidur, olahraga, kemudian belajar, waktu bersama keluarga, dan ibadah. Nah, ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan high lifetime value Anda. So, kalau kita mengacu pada pemikiran Stephen Covey menjelaskan ada beberapa, batu dalam kehidupan kita. Ada batu besar, ada batu sedang, ada batu kecil, dan ada pepasiran, oke? Kalau batu-batu ini Anda mau masukkan ke dalam satu bejana, maka urutan memasukkan supaya semua batu-batu ini masuk. Katakan ada beberapa batu besar, ada beberapa batu sedang, ada makin banyak batu kecil, ya. Ada juga makin banyak pasir yang ada dalam kehidupan kita. Nah, urutan kita memasukkannya itu seperti apa? Oke, ini adalah nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Nah, urutan kita memasukkannya seperti apa? Tentu kita harus memasukkan urutan dari yang paling besar. Oke, nomor 1 harus masuk duluan. Kemudian baru batu sedang, nomor 2, baru batu kecil, nomor 3, dan kerikil-kerikil atau pepasiran, masukin semuat yang kita bisa. Dan tentu dia akan bisa muat ke dalamnya. Oke? Jadi urutannya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah tidur dengan cukup? Memprioritaskan tidur dengan cukup? Jika belum, jika Anda selalu mengorbankan tidur, berarti Anda sudah meletakkan high lifetime value activity kita tidak di yang paling utama, oke? Tidak yang diprioritaskan. Prioritaskan itu bukan berarti harus dilakukan pertama kali dalam kehidupan kita, bukan. Tapi selalu menyiapkan waktu yang cukup sesuai dengan yang kita butuhkan untuk hal itu. Nah, apakah kita menyiapkan waktu untuk olahraga? Jika belum, berarti kita tidak memasukin batu besar sebagai urutan nomor 1 kita.
Apakah Anda sudah memprioritaskan selalu ada waktu belajar setiap hari dalam kehidupan Anda, baik itu nonton video, baik itu nonton pelatihan seperti Anda menonton pelatihan ini, atau baca buku? Jika tidak, sekali lagi Anda tidak memasukkan batu besar ini dalam kehidupan Anda. Apakah Anda memprioritaskan waktu-waktu tertentu bersama keluarga yang tidak diganggu? Atau waktu bersama keluarga Anda selalu diganggu dengan pekerjaan-pekerjaan Anda dan selalu, saya ada kerjaan nih, nanti ya kita jalan-jalannya nanti." Berarti kita melakukan kehidupan kita atau menjalani kehidupan kita dengan kompas yang tidak tepat. Oke? Apakah Anda selalu memprioritaskan waktu ibadah? Jadi waktu ibadah selalu Eee, laksanakan ibadah, kalau ada pekerjaan, ibadah duluan, baru kerjaan. Dan itu artinya kita memasukkan, batu-batu besar dulu dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kompas prioritas kita, oke? Yang kedua adalah high rupiah value, oke? High rupiah value kita itu adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan uang buat kita, pekerjaan kita, oke? Nah, walaupun aktivitas di pekerjaan kita banyak, jangan samakan semua aktivitas itu. High rupiah value, untuk menentukan high rupiah value, kita harus berpikir dengan pemikiran seperti ini. Apa aktivitas yang hanya bisa saya lakukan dan jika saya lakukan dengan benar, memberikan dampak finansial paling besar dan merupakan alasan mengapa saya memulai pekerjaan ini atau merupakan alasan kenapa saya memulai bisnis ini, oke? Jadi tidak semua aktivitas dalam pekerjaan Anda itu adalah high rupiah value. Anda harus membedakan mana yang high rupiah value, mana yang low rupiah value. Oke. Jadi di sini Anda harus list ya. Tugas Anda adalah Anda list, Anda daftarkan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan di bisnis Anda maupun di pekerjaan Anda dan Anda kasih nilai. Mana pekerjaan yang cuma bisa Anda lakukan dan jika Anda lakukan itu akan memberikan dampak finansial paling besar untuk Anda, itu masukkan ke high rupiah value. Nah, kalau kita lihat ke hukum Pareto, dari list daftar pekerjaan Anda akan menemukan 20% dari pekerjaan Anda, daftar aktivitas pekerjaan Anda, itu adalah yang bersifat high rupiah value. Oke, itu yang bersifat high rupiah value. Jadi sisanya itu adalah low rupiah value yang bisa Anda lakukan di lain waktu, bukan di waktu yang energi Anda dan perhatian Anda paling tinggi. Atau Anda bisa delegasikan kepada orang lain. Itu sifat low rupiah value. Oke, sekarang high rupiah value adalah batu-batu sedang. Oke, itu perlu Anda masukkan kedua dibandingkan dengan low rupiah value. Oke, yang ketiga adalah low rupiah value atau batu-batu kecil. Low rupiah value adalah aktivitas yang kira-kira kayak gini ya, secara psikologis, Anda nggak lakukan itu nanti akan mengganggu high rupiah value dan high lifetime value Anda, tapi kalau Anda mau melakukan itu ada keengganan. Oke, itu adalah salah satu indikator dari low rupiah value. Karena harusnya ketika Anda memilih pekerjaan, harusnya idealnya ya, ketika Anda memilih pekerjaan pasti Anda sudah tahu inilah yang suka saya lakukan, inilah yang harus saya lakukan, ini tanggung jawab utama saya, itu high rupiah value. Tapi di luar dari itu tugas-tugas pendukung, tugas-tugas administrasi, tugas-tugas yang ya kalau diselesaikan itu akan membantu high rupiah value dan high lifetime value. Tapi kalau nggak mau diselesaikan, ya kalau pas proses mau menyelesaikan tuh ada entarlah. Nah itu ciri-ciri low rupiah value. Kalau Anda memperlakukan high rupiah value dengan seperti itu, samtong ring gitu ya. Jadi jangan sampai memperlakukan seperti itu. Low rupiah value adalah aktivitas-aktivitas contohnya seperti
Kita contohnya di luar pekerjaan dulu, misalkan cuci mobil. Kalau Anda tidak cuci mobil atau Anda tidak merawat mobil atau tidak bawa mobil ke bengkel, somehow, some way dia akan mengganggu high rupiah value activity Anda, betul kan? Dia juga akan mengganggu high lifetime value activity Anda. Jadi Anda harus bereskan itu. Anda harus bereskan, ya. Ada low rupiah value yang harus Anda eksekusi sendiri, ada low rupiah value yang Anda bisa delegasikan. Anda sekali lagi perlu daftarkan apa saja aktivitas-aktivitas baik di pekerjaan Anda maupun di luar pekerjaan Anda yang merupakan low rupiah value. Nah, contohnya kalau saya diminta untuk mengerjakan pekerjaan akuntansi, itu low rupiah value buat saya, malah membuat saya tidak mengeluarkan potensi maksimal saya. Oke. Atau saya diminta untuk upload materi ke Baring Digital, itu low rupiah value buat saya. Oke. Ada hal-hal yang lebih berdampak yang bisa saya lakukan. Nah, apa itu? Anda harus list down lagi dan Anda bedakan mana yang merupakan pekerjaan, mana yang merupakan nggak bisa dibilang, kehidupan Anda karena pekerjaan adalah bagian dari kehidupan Anda ya, di luar pekerjaan, di luar kerja, yang merupakan aktivitas yang harus Anda bereskan atau Anda bisa delegasikan, pokoknya harus beres, tapi enggan untuk Anda lakukan, oke? Di luar pekerjaan tadi saya sudah kasih contoh, di pekerjaan itu ya mungkin, mereka tergantung pekerjaan masing-masing ya. Kalau Anda di-hire untuk merekap ya berarti high rupiah value Anda merekap gitu. Mmm, Hitung stok misalkan, kirim barang misalkan. Mmm, yang kadang-kadang akan saya lakukan karena salah satu aspek bisnis saya itu bisnis retail. Jadi hari-hari tertentu saya akan support tim saya untuk melakukannya. Nah, yang di luar pekerjaan yang di dalam pekerjaan Anda juga perlu membedakan. Jadi jangan menilai setiap pekerjaan itu sama. Harus ada bedanya sehingga Anda tahu Anda harus melakukan apa. Kalau setiap pekerjaan dianggap sama, maka apa yang akan otak lakukan? Cari yang gampang dulu. Cari yang gampang terus, cari yang gampang dulu, lalu apa yang akan terjadi? Anda akan sangat sibuk tapi goal Anda tidak tercapai. Kenapa? Anda membereskan hal yang 80% remeh-temeh, bukan fokus pada 20% aktivitas Anda. Lihat, kalau kita lihat sekali lagi di high lifetime value, dia ada di puncak piramida, aktivitasnya tuh nggak banyak. Turun ke high rupiah value, aktivitasnya mulai banyak karena slot di sini juga makin besar untuk mengisi piramida. Low rupiah value juga makin banyak. Jadi 80% dari aktivitas-aktivitas kita itu bisa kategorikan sebagai low rupiah value. Cuma ada yang perlu Anda eksekusi sendiri, ada yang bisa Anda delegasikan. Nah, membedakan ini akan membuat Anda melakukan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang memberikan dampak paling besar pada goal Anda. Jadi Anda melakukan aktivitas, goal Anda tercapai. Bukan Anda sibuk sana, sibuk sini, beresin sana, beresin sini, padamkan api sana, padamkan api sini. Tapi akhirnya tidak ada kemajuan pada goal Anda. Karena apa? Fokus pada low rupiah value. Nah, terakhir adalah memberikan waktu pada zero atau negatif rupiah value. Ya, apa itu zero atau negatif rupiah value? Ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan mungkin bikin Anda happy ya, nggak dilakukan juga nggak masalah. Atau kalau dilakukan terlalu banyak, karena dia zero atau negatif rupiah value, malah akan memberikan dampak kontraproduktif buat Anda. Contohnya apa? Sosial media, oke? Sosial media atau ya aktivitas yang tidak jelas, malas-malesan, eee, nonton film nonton film itu termasuk nggak, zero atau negatif rupiah value? Maybe itu adalah zero rupiah value atau negatif rupiah value, tapi kalau Anda lakukan bersama pasangan Anda, ini memberikan kesan emosi yang positif. Jadi dia berubah menjadi high lifetime value. Nah,
Contoh saya lompat sedikit ke sini, misalkan menyetir. Menyetir itu juga termasuk low rupiah value. Tapi kalau Anda nyetir sambil mendengarkan ringkasan buku di Barindo Digital, Anda melakukan low rupiah value sekaligus Anda belajar meningkatkan diri Anda. Sekali lagi Anda membuat low rupiah value menjadi high lifetime value activity. Nah, kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Anda, let's say, saya dijadwalkan dalam keluarga saya untuk melakukan chores atau tugas rumah tangga, cuci toilet, itu bagian saya. Nah, pada saat saya cuci toilet, saya pasang, eee, earphone, oke, untuk mendengarkan podcast-podcast di bidang yang saya dalami. Nah, saya mengubah low rupiah value, membereskan rumah, dalam konteks ini membereskan toilet, dan meningkatkan kualitas hidup saya. Jadi kita bisa mengkombinasikan itu, oke. Kemudian, nah misalkan sosial media Anda, sosial media daripada Anda follow-follow yang tidak jelas, sosial media Anda bangun menjadi sosial media yang follow hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, impian Anda, oke, atau aspek yang Anda butuhkan. Jadi blok semua yang lain. Dengan demikian, sosial media Anda lebih bernilai positif dibanding yang lain. Nah, zero atau negative rupiah value ini sangat banyak, makanya dia ada di dasar piramida dan ini sangat-sangat menyita perhatian kita, menyita waktu kita dan sangat menggoda perhatian kita. So, kita perlu kejelasan untuk mengetahui mana yang high rupiah value, mana yang high lifetime value, mana yang high rupiah value, dan mana yang low rupiah value. Nah, selalu dahulukan nomor satu. Dahulukan nomor satu, sekali lagi bagaimana eksekusinya nanti di bagian best week kita akan belajar bersama-sama. Bukan berarti harus dilakukan di pagi hari. Bisa aja Anda lakukan di malam hari, tapi slot waktunya tidak terganggu oleh apapun. Nah, itu berarti kita memprioritaskan, ya. Nah, mana yang high lifetime value duluan kita udah pastikan posisinya, pastikan waktunya, pastikan energi kita ada untuk melakukannya. Jangan sampai kita pada saat kita waktunya udah ada, tapi pada saat kita melakukan high lifetime value kita, energi kita habis, kita ketiduran dan keluarga kita jadi tidak happy dengan waktu yang diberikan kepada mereka, ya. So, jadikan ini kompas. Apa high lifetime value activity Anda, apa high rupiah value activity Anda, apa low rupiah value activity Anda, dan zero dan negatif rupiah value-nya seperti apa. Bukan berarti Anda tidak boleh melakukan ini, Anda tetap boleh melakukannya, dan Anda bisa melakukannya dengan prioritas yang baik, dengan intensi yang positif. Maka sosial media, uh, malas-malesan nonton TV, nonton film, itu akan menjadi hal yang juga membangun kehidupan Anda. Alright? So, um, itu adalah hal yang bisa kita pahami dari piramida aktivitas. Dengan menjadikan ini high lifetime value, high rupiah value, low rupiah value ini menjadi kompas prioritas kita, maka pada saat kita tidak melihat sync planner kita bisa memilih aktivitas mana yang akan kita berikan energi, perhatian, dan waktu kita. Alright? Semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk menentukan prioritas. Di video berikutnya kita akan bahas tentang elemen-elemen produktivitas di dalam Sync Planner. Jadi mulai masuk ke hal yang lebih teknis.